kita ketemu lagi. Nah, sekarang kita akan mulai dengan pembagian pecahan. Ini bagian yang sering kali eh, dibuat prosedural sampai kita tidak memahami lagi kenapa pembagian itu dikalikan seperti itu. Jadi kita mulai dengan kita ulang dahulu. Kalau 6 dibagi 2 itu kita tahu ya. Jadi ini sama saja. Ini kan sebetulnya 6 dibagi 2 ya. Dan ini sama saja kalau 6 dikali setengah ya. Jadi sebetulnya itu 3. Nah, sekarang kalau 6 kita lihat ya, yang dilakukan dari sini ke sini itu yang dilakukan, jadi sebenarnya memang pembagian ini kita rubah menjadi perkalian, dan bilangan 2 ini kita ubah menjadi setengah ya. Jadi pembagian kita ubah menjadi perkalian, sedangkan bilangan 2 kita ubah menjadi setengah ya. Coba kita coba lagi yang lain. 12 dibagi 3. Maka ini sama saja dengan 12 dikali sepertiga. Lihat ya. Jadi pembagian ini kita ubah menjadi perkalian, sedangkan bilangan 3 ini kita ubah menjadi sepertiga ya. Jadi ini sama dengan 12 per 3 atau sama dengan 4. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau 1 dibagi 2? Ya, ini tentu kita tahu ya, setengah ya. Tapi ini kita lihat caranya lagi ya. Ini 1 dikali 1 per 2. Lihat ini, jadi pembagian menjadi perkalian, 2-nya menjadi setengah ya. Jadi hasilnya adalah setengah. Oke, nah sekarang bagaimana kalau pecahan dibagi bilangan bulat? Misalnya sepertiga dibagi 2. Maka ini sepertiga dikali 1 per 2 ya. Jadi lihat lagi bahwa ini pembagian menjadi perkalian, sedangkan bilangan 2 menjadi pecahan setengah. Jadi ini hasilnya adalah 1 per 6. Ingat ya, dari klip video sebelumnya tentang perkalian kita lihat kalau sepertiga dikali 1 per 2 maka hasilnya tinggal bilangan yang di atas dikalikan, lalu bilangan yang di bawah juga dikalikan ya. Hasilnya adalah 1/6. Oke, baik. Sekarang bagaimana kalau setengah dibagi 1/4? Baik, ini kita ikuti aja dengan yang tadi sebelumnya. Jadi setengah ini jadi perkalian, yang pembagian jadi perkalian, sedangkan bilangan 1/4 kita ubah menjadi 4/1. Ini jadi dengan aturan perkalian pecahan ini jadi 4/2. Nah, 4/2 itu hasilnya adalah 2. Nah, sebetulnya ini mungkin harus dilihat ya, kenapa kok hasilnya besar ya. Dari setengah dibagi 1/4, kenapa kok hasilnya besar. Oke, coba kita perhatikan. Kalau kita punya pecahan setengah ya, jadi ini setengah, ini setengah. Kalau dibagi 1/4, artinya kalau dikurang 1/4 dapat dilakukan berapa kali? Oke, nah itu kita lihat ya. Jadi kalau kita buang 1/4 dahulu, jadi ini 1/4 ya. Ini diambil sekali, lalu diambil lagi sekali lagi. Jadi artinya memang 2 kali. Jadi betul ya. Jadi bahwa ini hasilnya setengah dibagi 1/4 itu memang 2, masuk akal ya. Secara visual juga demikian. Baik. Sekarang kita coba dengan bilangan yang lebih sulit lagi ya. Bilangan yang agak besar. Atau bilangan yang lebih complicated. Coba misalnya kita 1/6 kita bagi dengan 1/8. Maka ini kita lakukan dengan cara yang sama, 1/6 dikali 8/1. Ini jadi hasilnya adalah 8/6. Atau kita sederhanakan, ini kita bagi dengan yang atas dan bawah kita bagi dengan 2. Jadi ini kita bagi dengan 2, ini kita bagi dengan 2 ya. Hasilnya jadi ini adalah 4/3. Oke, itu jadi hasil pembagian 1/6 dibagi 1/8.
Oke, coba kita lanjutkan lagi. Kalau 2/3 dibagi dengan 5/7, ya, coba ini kita ganti warnanya. Jadi 2/3, kita lihat pembagian di sini kita ubah menjadi perkalian. Jadi pembagian kita ubah jadi perkalian. Kemudian bilangan yang di sini 5/7 kita ubah menjadi 7/5. Ya, itu gitu. Jadi hasilnya adalah 14/15. Demikian. Jadi itu pembagian 2/3 dibagi 5/7. Oke, selanjutnya 4/9 misalnya dibagi dengan 2/3. Maka 4/9, lihat pembagian di sini menjadi perkalian, sedangkan bilangan yang ini diubah menjadi 3/2, ya. Kita ikuti pola yang tadi. Jadi ini hasilnya adalah 4 dikali 3 dibagi 9 dikali 2. Oke, ini dapat kita sederhanakan. Ini saya sengaja tidak saya kalikan tadi supaya kita dapat menyederhanakannya. Jadi 4 dengan 2 ini dapat kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2, ini menjadi 1, tapi yang ini menjadi 2. Oke, baik. Bagaimana dengan yang satunya lagi? Ini bisa kita sederhanakan lagi. Yang ini kita bagi masing-masing dengan 3, ya. Yang ini kita bagi dengan 3, ini habis, yang ini menjadi 3. Jadi hasilnya adalah 2/3, ya. Jadi ini pembagian 4/9 dibagi 2/3, itu hasilnya adalah 2/3. Ini dari sini semoga pemirsa dapat mengerti dari mana proses pembagian pecahan itu menjadi perkalian dan bilangan yang membaginya harus dibalik, ya.